Oke, jadi di minggu kelima dan keenam itu topiknya masih tentang asam amino dan struktur protein. Jadi ini slide dari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita banyak bicara tentang bagaimana struktur asam amino. Halo, maaf. Ada yang belum mute ya? Jadi minggu lalu itu kita bicara tentang struktur asam amino, kemudian kita bicara tentang struktur protein, ya. Sebentar, kita bicara tentang struktur amino, kemudian kita bicara struktur asam amino, kemudian sifat-sifat asam amino, kemudian ikatan-ikatan apa saja yang terjadi, kemudian kita lebih dalam bicara tentang struktur protein, yaitu struktur primer, kemudian struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Oke. Jadi untuk minggu ini kita akan spesifik melihat kepada struktur kuaterner protein. Halo Dok Esa, selamat sore. Dok Esa bergabung di kuliah sore ini. Oke. Jadi untuk minggu ini kita akan fokus pada struktur kuaterner protein. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas bagaimana dari struktur primer hingga struktur tersier itu tersusun dari monopeptida atau multipeptida. Ada yang bisa bantu? Kalau suatu protein dia hanya tersusun atas satu peptida, dia hanya akan sampai kepada struktur apa? Primer bukan, Dok. Belum tepat, Febiola. Terima kasih jawabannya, tapi belum tepat. Dia hanya tersusun atas satu peptida. Jadi satu peptida dengan sequence tertentu. Nah, kalau suatu protein hanya tersusun atas satu peptida tersebut, dia akan mampunya sampai struktur apa? Dia akan mampu membentuk suatu konformasi hingga struktur apa? Yang kuliah minggu lalu, mudah-mudahan masih ingat. Ini minggu lalu kuliah nggak ya? Ini kelasnya sama kan? Sama, Dok. Siapa yang bisa bantu? Pak, saya panggil aja ya. Yang kemarin banyak jawab nih, coba kita lihat. Ayo, masa nggak ingat minggu lalu kan udah bagus banget pemahamannya. Coba saya tanya ke Putu Premaswari Putri. Ada? Putu? Putu Premaswari Putri Mahadewi. Ada nggak?
Nggak ada, tapi ada di sini nih. Kemana dia? Putu? Nggak ada ya orangnya. Putu ada. Oke, Putu. Oke. Jawabannya apa, Putu? Chat aja nggak apa-apa. Silahkan. Kalau suatu protein hanya tersusun dari satu peptida, dia hanya akan mampu membentuk konformasi apa? Hanya mampu membentuk sampai kepada struktur apa? Jadi kan ada 4 struktur protein yang sudah kita pelajari, struktur primer, bisa diketik aja putus tersier, oke, yang jawab tapi pasti ada. Ya, jadi sampai struktur tersier ini harus ada ya. Oke, jadi ini harus ada yang aneh. Sampai struktur tersier pusing. Oke, jadi ini suaranya kok feedback ya? Bentar. Oke, suara saya bisa didengar kembali? Oke. Oke. Jadi protein kan ada 4 struktur ya. Jadi kalau misalnya protein tersebut tersusun hanya dari satu peptida, jadi monopeptida, dia hanya akan mampu membentuk sampai struktur tersier. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah satu peptida dengan sequence tertentu, ya, struktur tersier seperti ini. Nah, kemudian dia membentuk beberapa struktur primer, walaupun dia satu peptida, tapi sequence amino asidnya itu atau asam aminonya itu membentuk beberapa struktur primer, kemudian dia tergabung, kemudian beberapa struktur primer ya, maksud saya struktur sekunder, dan dia menjadi struktur tersier seperti itu. Tapi ini sebenarnya adalah satu peptida, oke. Nah, kalau kemudian struktur
Quaterner. Oh, by the way, slide saya bisa dilihat ya? Bisa, Dok. Bisa, Oke. Dok. Bisa, Dok. Oke, saya nggak slideshow aja biar gampang. Kemudian kalau struktur quaterner berarti dia tersusun dari beberapa struktur tersier tersebut gitu. Dan dia tidak hanya tersusun atas satu peptida tapi polipeptida itu kalau quaterner. Oke. Jadi beberapa peptida atau polipeptida yang menjadi satu struktur quaterner protein. Oke, nah sekarang untuk kuliah hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang struktur quaterner ini. Ini adalah contoh struktur quaterner yang saya ambil dari penelitian saya sewaktu S3. Jadi hari ini kita akan lebih banyak melihat struktur quaterner, jadi kita akan melihat yang namanya epitope mapping ya. Jadi untuk materi struktur asam amino dan protein, itu masih ada dua materi tambahan yang Prof. Ngurah Mardika ingin kita bahas juga. Yang pertama itu adalah epitope mapping dan yang namanya modifikasi post-translasi atau post-translational modification. Jadi setelah proses translasi di ribosom, itu bagaimana protein itu mengalami modifikasi setelah protein tersebut ditranslasi gitu ya. Nah, itu akan kita bahas mungkin minggu depan. Untuk minggu ini kita akan membahas yang disebut dengan epitope mapping atau pemetaan epitope. Ya, pemetaan epitope ini, jadi kita melihat pada suatu protein gitu ya, protein yang kita lihat bagian dari protein tersebut atau antigenic site ya atau antigenic determinant yang nantinya akan berikatan dengan antibodi. Jadi intinya kita akan melihat struktur quaterner protein, kemudian kita melakukan epitope mapping atau pemetaan epitope atau pemetaan asam amino dari protein tersebut yang akan berikatan dengan antibodi. Oke, jadi ini contohnya adalah protein yang disebut sebagai glikoprotein B atau GB dari suatu virus yang namanya herpes simplex virus. Ya, nah ini protein ini adalah struktur quaterner protein yang didapat dari kristalografi. Ya, struktur ini didapatkan melalui suatu teknik yang disebut dengan X-ray kristalografi. Ya, jadi X-ray kristalografi. Nah, model protein yang ditunjukkan ini di slide ini namanya space filling model. Jadi ada banyak model. Jadi kalau misalnya model yang ini namanya ribbon model atau model pita, ribbon model. Ya. Nah kalau yang ini lebih ke three dimensional structure ya, kita melihat seperti 3D, proteinnya tampak seperti 3D. Nah, ini disebut dengan space filling model. Nah, ada suatu software yang kita bisa gunakan untuk memvisualisasikan struktur protein ini, itu namanya PyMol, itu ada software. Jadi itu juga yang saya pakai untuk kemudian kita bisa mempresentasikan protein ini, gitu ya. Bisa untuk publikasi atau bisa untuk PowerPoint slide seperti saat ini. Oke, jadi sekali lagi ini adalah struktur quaterner suatu protein yang dimiliki oleh virus, ya herpes simplex virus. Protein ini namanya protein glikoprotein B atau GB, ya. Nah, jadi protein namanya protein GB. Oke, jadi di protein ini Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan ada beberapa struktur tersier. Jadi ini sekalian belajar virologi ya, virologi kaitannya dengan biologi molekuler, karena Anda juga entah sudah atau akan mengambil kuliah virologi, sehingga Anda paham ketika kita berbicara tentang antigen, apa sih sebenarnya yang kita bicarakan gitu. Jadi dari, kalau saya menunjuk kelihatan nggak ya? Kalau kursor saya menunjuk kelihatan nggak ya? Terlihat, Dok. Oke. Jadi dari yang hijau ini ya hijau, kemudian purple muda, kemudian ini it's more like ya purple juga ini. Jadi Anda bisa lihat misal ada 3 struktur tersier lah saya sebut ya, ada 1, 2, 3. Ini adalah bagian dari protein ini yang disebut dengan
endodomain, ya, bagian dari protein yang disebut dengan endodomain. Dari ada 3 ini. Dari yang hijau ini, kemudian warna agak purple ini kemudian ini agak purple yellow, pinkish, pink, agak keping-pingan ini. Nah, ada 3 struktur tersier ini, 3 domain, you can call it tertiary structure atau domains, ya, boleh. Jadi 3 domain ini disebut dengan endodomain. Kenapa dia disebut dengan endodomain? Karena ketiga struktur ini itu tertanam di dalam membran virus. Jadi saya ingin Anda bisa memvisualisasikan, jadi berhubung belajar biologi molekuler, jadi dikaitkan juga gitu dengan secara praktis apa sih manfaatnya gitu ya dalam pemahaman agen penyakit gitu ya. Jadi ini domain ini disebut dengan endodomain, dialah yang tertanam, bagian inilah yang tertanam ke membran virus. Jadi kalau bahasa Balinya itu tempat nyangkutnya atau tempat tertanamnya protein ini. Jadi Anda bayangkan protein ini itu terjulur keluar dari membran virus, keluar gitu loh. Ya, jadi 3 domain ini, 3 struktur tersier ini yang tertanam di membran virus, disebut dengan endodomain. Kalau orang bilang juga bisa disebutnya transmembrane domain kadang-kadang. Jadi kalau atau bisa dibilang cytoplasmic domain. Jadi misalnya bagian yang ini secara spesifik disebut dengan cytoplasmic domain, bagian yang ini disebut dengan transmembrane domain. Oke, jadi maaf, yang ini disebut dengan membrane proximal region, ya. Ini yang hijau ini disebut dengan membrane proximal region, ini disebut dengan transmembrane domain karena dia domain yang menghubungkan antara ini kemudian disebut dengan ectodomain dan endodomain, dan ini adalah cytoplasmic domain. Nah, ini bagian yang tertanam di membran virus gitu ya. Jadi bagian ini disebut dengan endodomain. Nah, bagian yang ini dari yang biru sampai ke orange ini yang disebut dengan ectodomain. Jadi bagian inilah yang terjulur keluar dari membran, ya, dari dinding sel, dari membran atau dinding sel. Jadi itu Anda bisa bayangkan. Anda semoga dengan ini bisa memvisualisasikan protein, ya, dalam hal ini protein virus. Jadi inilah yang disebut dengan ectodomain. Nah, ectodomain inilah yang berperan penting untuk fungsi daripada protein ini. Contoh kasus ini protein GB ini. Ectodomain inilah yang berperan penting. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk, dalam hal ini, dalam kasus ini adalah untuk infektivitas virus tersebut, untuk kemampuan virus tersebut menginfeksi. Jadi protein itu kan memiliki fungsinya masing-masing. Ini saya hanya memberikan satu contoh protein yang dimiliki virus dan fungsinya itu adalah untuk infektivitas. Oke. Nah, di ectodomain ini pun terdiri atas 6 domain, ya. Ini ada domain ke-6 yang nggak bisa kelihatan dari struktur kristalografi ini. Jadi tidak terlihat di sini. Di space filling model atau 3D structure-nya ini tidak terlihat yang domain ke-6. Nah, itu ada domain pertama yang warna biru ini. Anda bisa lihat ini domain pertama, ini satu struktur tersier. Nah, kemudian ini domain kedua, ini juga struktur tersier lainnya. Kemudian ini domain ketiga yang warna kuning, kemudian ada domain keempat, domain kelima ini yang warna merah, kemudian ada domain keenam yang tidak terlihat. Nah, yang disebut dengan epitope mapping itu adalah epitope mapping itu adalah bagaimana kita suatu teknik pemetaan epitope. Jadi yang disebut dengan epitope itu adalah asam amino atau residu yang menyusun struktur tersier ini gitu. Misalnya domain 1 ya. Jadi Anda udah paham ya, domain 1 ini struktur tersier yang warna biru ini. Domain 1 itu susunan asam aminonya apa saja sih gitu. Ya, residunya apa saja sih gitu. Nah, dan kemudian kita tahu sekarang kita bisa kita bisa mendesain suatu monoklonal antibody yang khusus akan berikatan dengan domain 1 ini gitu. Nah, dalam hal ini misalnya, ini hanya contoh ya, misalnya untuk protein yang disebut dengan GB ini, monoklonal antibody atau antibody yang berikatan dengan
epitop di domain 1 ini disebut dengan H126 dan SS55 gitu misalnya. Jadi intinya adalah pada pemetaan epitop itu kita ingin tahu gitu loh. Kita ingin tahu asam amino atau residu yang menyusun domain tersebut gitu loh. Jadi domain yang warna biru ini, domain 1 ini tersusun atas residu atau asam amino apa saja sih yang domain yang nomor 2 ini yang warna hijau tersusun atas asam amino apa sih gitu ya. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, setiap domain ini dalam satu protein, Anda bayangkan, setiap domain dalam satu protein itu memiliki fungsinya, kadang-kadang memiliki fungsinya masing-masing yang spesifik, bisa saling kooperasi, tapi bisa juga independen atau terpisah. Mereka membawa fungsinya masing-masing. Ya, tadi saya sebutkan bahwa bagaimana protein ini kaitannya erat dengan fungsi infektivitas virus ya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah suatu domain itu penting untuk infektivitas virus, yang bisa kita lakukan adalah kita mengikat domain tersebut dengan monoklonal antibody yang spesifik akan berikatan dengan domain tersebut. Kemudian kita lihat apakah ikatan antara antigen atau epitop tersebut dengan antibody itu mampu untuk menghambat infektivitas virus. Nah, ini contohnya ya. Untuk protein GB yang dimiliki oleh virus HSV ini misalnya, virus herpes simplex virus atau saya sebutnya dengan HSV, itu misalnya kita pada virus tersebut kita tambahkan antibodi H126 atau SS55 yang kita tahu akan berikatan dengan domain 1 atau domain yang berwarna biru, maka infektivitas virus itu akan terhambat. Begitu juga kalau kita menambahkan antibodi terhadap domain 2, kemudian domain 4, domain 5, dan domain 6. Tapi tidak ketika kita menambahkan antibodi untuk domain 3 yang berwarna kuning. Gitu. Kalau kita menambahkan antibodi yang berikatan dengan domain 3, virusnya tetap infektif, artinya fungsi daripada GB ini untuk berperan dalam infektivitas virus masih bisa dilakukan gitu loh. Jadi ini untuk for you to appreciate bahwa bahkan dalam satu struktur protein kuadratmer gitu ya, setiap domain itu memiliki fungsi spesifik. Jadi kalau Anda misalnya Anda bisa Anda bisa menambahkan antibodi yang hanya berikatan dengan satu domain, Anda sudah bisa menghambat kerja satu virus secara utuh gitu ya. Itu kan hebat sekali. Di saat yang bersamaan mungkin Anda menghambat domain lain, tapi ternyata fungsi daripada protein tersebut yang merepresentasikan fungsi infektivitas virus tersebut masih bisa dilakukan gitu loh. Jadi this is for you to appreciate bahwa bahkan satu domain daripada satu protein gitu ya. Ini baru satu protein dari keseluruhan struktur virus. Virus itu tersusun atas beberapa elemen protein gitu loh. Kalau kita bisa menghambat kerja satu domain dari satu protein saja itu bisa menghambat kerja daripada virus itu secara utuh. Jadi ini betapa pentingnya gitu pengetahuan kita tentang domain-domain yang fungsional di protein tersebut gitu ya. Karena sekali lagi gitu, if you know how to block the function of only one domain, you can block the function of the whole virus gitu. Ya. Itu sih. Jadi just for you to appreciate. Oke, ini jadi di sini ada tekniknya nih. Ini saya share aja ya, share aja. Jadi misalnya kayak gini. Jadi ini di ilustrasi. Ilustrasi ini yang strukturnya seperti huruf Y ini adalah antibodi ya. Jadi antibodi yang kemudian saya encerkan. Jadi kalau semakin encer atau semakin tinggi faktor dilusinya atau dilution faktornya, maka konsentrasi antibodinya semakin rendah. Jumlah virusnya tetap sama. Gitu. Nah, jadi kalau jadi kita bisa lihat gitu loh. Oke. Ini aja deh langsung ke graf. Oke, jadi di sini. Jadi di ini saya yang saya lakukan adalah saya hanya menambahkan
antibody, ya, antibody yang disebut dengan SS106 yang berikatan dengan domain 5, dengan domain 5 ini ya, domain 5. Jadi saya hanya menambahkan satu monoklonal antibody yang hanya berikatan dengan domain 5 ini, bahkan tidak berikatan dengan seluruh protein gitu ya. Hanya menambahkan satu monoklonal antibody yang berikatan dengan domain 5. Jadi hanya satu domain yang diblok, yang dihambat kerjanya. Itu apa yang terjadi? Jadi di sini Anda bisa melihat penurunan infektivitas virus gitu. Jadi sekali lagi, this is for you to appreciate bahwa menghambat kerja satu domain saja itu bisa menghambat kerja keseluruhan virus gitu. Jadi infektivitas virus itu jadi terhambat. Jadi intinya apa? Jadi pengetahuan tentang epitop yang penting gitu ya di suatu protein itu menjadi menjadi esensial gitu loh, karena kalau Anda bisa tahu epitop mana sih yang penting gitu, epitop mana sih yang penting untuk fungsi virus tersebut, Anda hanya tinggal menghambat kerja daripada epitop itu saja, cukup satu epitop saja gitu. Jadi misalnya Anda ingin membuat monoklonal antibody misalnya untuk menghambat kerja virus tertentu gitu ya, Anda cukup membuat monoklonal antibody yang menargetkan satu epitop, nggak perlu seluruh epitop, jadi lebih efisien gitu. Jadi epitop mapping atau pemetaan epitop itu fungsinya itu, jadi kita tahu epitop mana di protein tersebut yang kira-kira kalau kita blok dengan antibody, kita hambat kerjanya dengan antibody atau antipeptida gitu ya, kalau kita ikat dia dengan suatu antibody atau peptida lain, kita hambat kerjanya, maka itu bisa menjadi target pengobatan gitu, therapeutic target gitu. Sama seperti ini kalau kita tahu misalnya, contohnya ini virus HSV, virus herpes simplex virus gitu. Kita tahu di virus itu epitop yang penting itu contohnya adalah epitop di domain 5 gitu. Jadi kita tinggal buat monoklonal antibody yang hanya menargetkan domain 5 ini saja, itu sudah cukup untuk menghambat kerja virus gitu. Ya, jadi itu pentingnya epitop mapping. Tahu apa epitop-epitop yang fungsional di protein tersebut sehingga kita bisa hambat kerjanya. Misalnya itu adalah protein virus, ya kita bisa hambat infektivitas virusnya. Atau misalnya itu adalah protein daripada sel kanker misalnya. Sel kanker kan juga dia akan membentuk protein tertentu yang menjadi marker daripada sel kanker tersebut. Jadi kalau kita tahu epitop apa yang penting di protein yang ada di sel kanker tersebut, kita bisa langsung buat antipeptida gitu loh, yang kita bisa ikat dengan epitop yang ada di sel kanker tersebut, sehingga misalnya epitop tersebut penting untuk proliferasi selnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi protein itu fungsional, protein itu punya fungsi dan fungsinya itu dijalankan secara spesifik oleh domain-domain atau epitop yang ada di protein tersebut. Jadi you just need to block one epitope and then you can block the whole function of the protein, gitu ya. Oke. Jadi itu flashback mungkin dari kuliah minggu lalu, just to lay a foundation. Sekarang saya punya ini artikel Introduction to Epitope Mapping. Tapi sekali lagi ini hanya introduction ya, jadi kuliah ini sifatnya introduction. Kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang teknik dan aplikasi, ya mungkin memang harus kuliah S3. Jadi jangan khawatir, ini hanya untuk Anda setidaknya tahu lah, punya pemahaman surface level understanding, cuma pemahaman surface level aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebentar, saya punya... Ada pertanyaan? Izin bertanya. Oke, silahkan. Jona. Oke, Dok. Yang ingin saya tanyakan tadi itu yang endodomen itu tadi menempel di membrannya sel atau membran gimana ya, Dok? Membran sel atau membran virus? Membrane, any membrane. It can be cell membrane, it can be viral membrane. Di membran sel atau membran virus ya, atau di membran, bisa membran nukleus,
Udah belajar tentang struktur sel, udah di touch base kan ya sama Prof. Ngurah ya? Struktur sel. Udah ada ya? Ya kan? Di awal-awal kuliah? Iya, jadi saya feedback lagi ya. Iya, jadi endodomain itu dia terinsersi gitu. Jadi dia tertanam di membran. Membran sel, membran virus, membran bakteri, membran nukleus, and anything that is within a cell structure that has a membrane gitu. Jadi itu namanya endodomain. Nggih, Dok, terima kasih. Oke, terima kasih Diane Riona. Ada lagi pertanyaan? Saya mau share artikelnya. Jadi artikel saya ada post 2 artikel ya tentang epitope mapping, kemudian tentang konformasi protein ya terutama kuaterner. Sekarang ini dari akhir kuliah minggu lalu, sekarang juga pun kita bicara tentang struktur kuaterner protein dan ketika Anda bicara protein di konteks praktis ya, di konteks riset, practical konteks gitu, kalau orang bicara protein itu orang tuh bicara struktur kuaterner sebenarnya gitu, oke? Di gitu. Jadi di OASE saya ada post 2 artikel tentang epitope mapping dan bagaimana dan apa namanya? Artikel kedua itu artikel yang saya tulis tentang bagaimana kita bisa mendeteksi perubahan konformasi atau perubahan struktur protein itu dengan suatu teknik yang disebut dengan teknik dot blot gitu. Ya. Jadi saya mau share artikelnya dulu. Saya buka dulu artikelnya. Udah bisa dilihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke. Oke, ya. Jadi ini adalah ini artikelnya sederhana sekali dan saya juga tidak bermaksud untuk Anda terlalu ribet mikirin artikel ini ya. Jadi benar-benar hanya pengenalan saja tentang epitope mapping gitu ya. Jadi artikel ini ditulis oleh Johan Milbrandt dan Johan Rockberg ya. Jadi ini ditulis untuk buku yang namanya Epitope Mapping Protocols, Methods in Molecular Biology. Ditulis tahun 2018. Ini adalah chapter yang saya dapat. Oke. Jadi ini hanya sekitar sedikit kok halamannya, 10 halaman. Jadi saya udah highlight hal-hal penting ya, mungkin hal-hal yang mungkin kalian bisa catat, kemudian ya ingat sedikit gitu ya untuk bahan ujian gitu. Tapi sekali lagi, it's not to make your life more complicated ya, it's not to untuk nggak buat ribet gitu. Jadi benar-benar hanya pengenalan saja. Jadi pemahaman surface level itu nggak apa-apa. Hanya agar Anda tahu saja bahwa ada yang namanya epitope mapping, tujuannya apa, dan mungkin teknik-teknik sederhana apa saja yang dilakukan gitu ya. Gitu. Jadi hanya untuk tahu saja. Oke. Jadi kita we can go through to the highlights ya. Jadi apa sih yang disebut dengan epitope? Jadi ini udah saya lihat. Kursor saya kelihatan ya kalau saya gerak-gerakin. Kelihatan nggak? Terlihat. Oke. Nah, jadi Anda perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan epitope gitu kan. Epitope itu adalah area tertentu daripada antigen yang bisa berikatan dengan antibodi.
ya, area tertentu daripada antigen atau area tertentu daripada protein yang bisa berikatan dengan antibodi atau yang dikenali dengan antibodi. Kalau Anda sering baca artikel ilmiah dalam bahasa Inggris itu orang sebutnya recognized by the antibody gitu, dikenali oleh antibodinya atau berikatan dengan antibodi. Jadi yang dimaksud dengan epitop, sekali lagi ini mungkin perlu dicatat ya. Anda perlu catat ini, yang dimaksud dengan epitop adalah suatu area khusus pada antigen atau protein yang bisa berikatan dengan antibodi atau dikenali dengan antibodi. Kenapa saya back ya? Tolong di-mute ya. Oke. Jadi itu ya, intinya itu. Nah, epitop itu bisa linear atau discontinuous. Jadi ini juga perlu dicatat karena kita bicara tentang epitop mapping. Jadi Anda harus tahu. Jadi epitop itu ada dua. Ada yang disebut dengan epitop linear, ya, satu epitop linear. Yang kedua itu disebut dengan epitop bisa disebut dengan epitop non linear, atau Anda bisa sebut dengan epitop yang disebut dengan epitop discontinuous, atau epitop conformational atau conformational epitop gitu ya. Sekali lagi, epitop itu ada dua, satu yang linear, yang kedua non linear. Nah, yang non linear ini bisa juga disebut dengan discontinuous epitop atau conformational epitop gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan linear dan non-linear epitop? Sebentar kita nanti akan bahas. Nah, epitop ini itu sering juga disebut dengan antigenic determinant, ya, atau determinan antigenik. Jadi, dialah yang menentukan fungsi dari protein tersebut, gitu loh. Jadi, ya, jadi dia disebut antigenic determinant because biasanya epitop tersebutlah yang bersifat antigenik gitu. Artinya dia mau bersifat antigenik atau imunogenik, artinya dia mampu menginduksi terbentuknya antibodi atau dia yang menyebabkan dia menyebabkan suatu dampak tertentu gitu loh. Misalnya karena saya virologis ya, saya selalu menyebutnya misalnya dampak antigenic determinant itu artinya epitop tersebut yang bertanggung jawab untuk misalnya terjadinya infeksi gitu, yang bertanggung jawab untuk virus tersebut bisa berikatan dengan membran sel, gitu. Ya. Jadi Anda bisa belajar tentang fungsi-fungsi protein di konteks lain ya. Kalau saya dekat dengan fungsi protein di konteks virus, tapi mungkin bisa di konteks bakteri misalnya, ada di konteks parasit atau di konteks seluler gitu ya. Jadi intinya adalah epitop tersebut disebut dengan antigenic determinant atau determinan antigenik karena epitop tersebut yang mampu menginduksi terbentuknya antibodi, ya, dan kemudian dia juga yang berfungsi untuk menyebabkan dampak tertentu, misalnya dia berfungsi untuk atau bertanggung jawab untuk menyebabkan misalnya patogen atau virus tersebut bisa menempel ke sel target, seperti itu ya. Nah, kalau per definisi epitop mapping itu bisa didefinisikan sebagai proses eksperimen, ya, proses eksperimen. Jadi ada metodenya, ada eksperimennya, ada teknologinya, ada caranya, ada protokolnya, gitu ya, untuk melokasikan atau menempatkan atau mengetahui posisi epitop, ya, posisi epitop of a specific antibody. Jadi ketika Anda bicara epitop itu letaknya di protein, tapi dia pasti bisa berikatan dengan antibodi. Jadi disebut epitop. Epitop itu sekali lagi tempatnya adalah di protein tersebut. Dia kadang-kadang disebut sebagai antigen atau determinan antigenik, dan dia pasti bisa berikatan dengan antibodi tertentu, ya, antibodi spesifik gitu ya.
Jadi yang disebut dengan epitope mapping atau pemetaan epitope itu adalah suatu proses eksperimental untuk mengetahui posisi daripada epitope tersebut atau antigenik determinan tersebut ya pada permukaan antigen ya, oke. Dan biasanya itu dilakukan dengan salah satu metode gold standardnya atau metode yang paling jitu mungkin ya digunakan oleh peneliti itu dengan melihat struktur kristal daripada molekul antigen dan antibodi tersebut yang dinamakan dengan X-ray kristalografi gitu. Oke. Jadi itu. Jadi setidaknya Anda tahulah sedikit gitu. Jadi ini contohnya. Oke. Ini contohnya adalah fragmen antibody binding daripada suatu antibody yang disebut trastuzumab ya. Ini FIB fragmen FAB dari suatu antibody yang disebut trastuzumab yang berikatan dengan ini. Nah, ini nih epitopnya itu cuma di sini ini yang berikatan dengan human epidermal growth factor receptor 2. Jadi oke. Jadi ini adalah gambar A dan B ini sama. Jadi ini yang saya sebut tadi, ini yang disebut dengan ribbon model, terus ini yang disebut dengan space filling model. Jadi kita lihat di sini aja ya. Kita lihat, I think just this one. Oke. Jadi lihat di sini. Jadi ini sekali lagi ini adalah antibody yang disebut dengan antibody trastuzumab. Dia itu berikatan dengan antigen human epidermal growth factor receptor 2. Nah, yang disebut dengan epitope itu adalah ya bagian yang hanya berikatan dengan antibody ini, gitu. Jadi hanya ini. Jadi kalau yang bagian daripada antigen yang lain yang tidak berikatan dengan antibody ya berarti bukan epitope untuk antibody trastuzumab itu. Jadi kalau kita ditanya gitu, jadi epitope untuk antibody trastuzumab itu yang mana? Epitopnya ini hanya residu yang kemudian residu di antigen HER2, ini singkatannya ini antigen HER2, hanya residu di antigen HER2 ini saja yang disebut dengan epitope daripada antibody trastuzumab. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah ini tadi. Jadi ada suatu software tadi yang saya sebut dengan PyMol tadi. Jadi Anda bisa melihat kristal structure dari protein itu di GenBank itu ada listnya. Nanti Anda bisa copy paste basically kodenya itu ke software yang namanya PyMol, nanti akan tampak struktur kristal daripada protein tersebut gitu. Jadi ini ya, jadi itu. Jadi yang mau di mapping sekarang adalah residu daripada HER2 ini gitu. Jadi tujuan epitope mapping itu residu daripada HER2 ini apa sih, asam amino apa sih yang ada di titik ini, titik ini, titik ini. Pokoknya semua titik yang kemudian berikatan dengan antibody trastuzumab itu. Oke, jadi that's what epitope mapping is gitu in a snapshot. Gitu ya. Nah, sekarang ada lagi istilah yang namanya paratope. Nah, kalau paratope itu tadi kita punya epitope itu lokasinya di antigennya, ada lagi yang namanya paratope. Kalau paratope itu adalah region atau wilayah di molekul antibody itu yang membuat kontak spesifik dengan epitope gitu. Jadi kalau di gambar ini berarti paratopenya itu adalah bagian daripada
antibody trastuzumab ini gitu. Jadi residu apa di antibody tersebut yang kemudian kontak dengan residu yang ada di epitope gitu. Itu namanya paratope. Jadi kalau epitope itu on the antigen site, kalau paratope it's on the antibody site gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi, kemampuan kita untuk bisa mengidentifikasi epitope atau residu-residu pada antigen yang penting untuk ikatan antibodi itu punya implikasi yang penting dan aplikasi yang penting gitu untuk diagnosa penyakit, untuk identifikasi kandidat vaksin gitu, untuk target daripada autoantibodies. Jadi, Anda bisa membuat misalnya jadi kalau Anda jadi misalnya ini apa namanya? Kalau untuk kandidat vaksin, misalnya Anda membuat vaksin mRNA gitu ya. Jadi Anda hanya buat misalnya vaksinnya berdasarkan sequence, misalnya untuk HSV-GB tadi itu ya, yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Jadi Anda tahu sekarang, Anda sudah tahu struktur protein virus herpes simplex misalnya gitu ya. Terus kemudian Anda lakukan pemetaan epitope dan Anda tahu gitu bahwa misalnya tadi kan ada epitope yang kalau di blok dengan antibody, oh dia ternyata virusnya tetap bisa menginfeksi gitu. Jadi epitope tersebut jangan dijadikan kandidat vaksin. Jadi jangan membuat vaksin mRNA berdasarkan sequence dari epitope tersebut gitu. Buat epitope yang lain, misalnya kita tadi tahu kan yang domain 5 itu kalau diblok dengan antibody dia bisa menghambat infeksi virus. Jadi kita buat misalnya vaksin mRNA berdasarkan sequence daripada epitope yang ada di domain 5 gitu. Jadi itu sih implikasinya itu seperti itu. Nah, ini juga pengetahuan tentang epitope. Data epitope itu juga menjadi penting gitu loh untuk intellectual property rights atau IPR. Jadi kalau Anda misalnya punya produk antibody yang hanya berikatan dengan epitope dari protein penting tertentu gitu ya, antibody itu tentu Anda desain itu karena Anda punya pengetahuan tentang bagaimana struktur epitope yang berikatan dengan antibody tersebut. Jadi dan apa namanya pengetahuan yang Anda miliki itu, pengetahuan tentang struktur epitope dari suatu protein yang penting tersebut itu adalah hak intelektual seseorang. Oke. Jadi tadi kita sebut bahwa epitope mapping itu sebenarnya adalah metode eksperimental. Jadi it's a protocol, itu adalah suatu metode ya, satu cara. Caranya itu ada banyak, tapi apa namanya? Dia itu bertumpu pada functional binding atau apa ya, ikatan daripada antibodi dan antigen tersebut. Atau mimik antigen. Jadi kita bisa juga buat antigen mimik gitu ya. Jadi itu. Nah ini yang penting nih. Jadi epitope, jadi selalu disebutnya antibody epitopes ya. Letaknya di antigen. But people call it antibody epitopes karena sekali lagi dialah yang akan berikatan dengan antibody ya. Nah, epitope itu secara konseptual itu bisa dibedakan menjadi epitope linier dan non-linier. Yang epitope linier itu mungkin saya contohkan pakai kabel kali ya. You can see me. Jadi kalau kita bicara tentang struktur protein, ini. Jadi kalau saya mau ilustrasikan tentang epitope linier dan epitope non-linier. Jadi anggap ini kan ruwet-ruwet gini. Ini adalah struktur protein ya. Anggap ini adalah suatu protein. Oke? Bisa dilihat ya.
Bisa dok. Oke. Jadi ini adalah protein. Ini adalah protein ya dengan it's folded protein, protein yang sudah terkonformasi terstruktur sedemikian rupa ya, kayak gini. And then yang namanya linear epitope itu adalah yang continue. Jadi anggap ini adalah semua ini adalah asam amino ya. Asam amino yang terkonformasi sedemikian rupa membentuk protein gitu kan. Nah, jadi setiap bagian dari kabel ini ya, setiap bagian dari kabel ini adalah susunan asam amino. Benar kan? Ya kan? Oke. Nah, yang disebut dengan linear epitope itu adalah jadi ini bagian ini misalnya, bagian ini misalnya ya, bagian ini. Bentar kelihatan enggak ini. Yang continuous gitu, yang apa ya, yang lanjut gitu loh. Jadi disebut linear. Jadi asam aminonya lanjut. Jadi kan ini kalau misalnya Anda denaturasi proteinnya ya, kalau Anda denaturasi proteinnya, maka proteinnya akan menjadi linear seperti ini, ya kan? Terbayang nggak? Proteinnya akan jadi linear seperti ini. Jadi itu terdenaturasi gitu. Jadi dari sequence yang pertama sampai yang terakhir itu linear gitu kan. Tapi kalau dia sudah protein itu sudah mengalami apa namanya folding tadi, dia kan jadi quaternary strukturnya itu kan, strukturnya itu, ya kan? Nah, yang namanya linear epitope atau continuous epitope itu adalah ya yang sequence asam aminonya itu lanjut. Nah, sekarang yang namanya discontinuous epitope. Anda misalnya lihat struktur yang ini ya, struktur yang ini. Misalnya struktur yang ini ya. Dia ada dua lipatan kabel. Ini saya sebut epitope A. Oke? Ini saya sebut epitope A. Dan epitope A ini, dia ini adalah non-linear. Dia adalah discontinuous. Kenapa dia discontinuous? Karena ketika Anda linearisasi proteinnya, ya, ketika ternyata asam aminonya itu letaknya berjauhan, ya kan? Dia nggak linear, dia non-linear. Ngerti nggak? Paham nggak? Bisa ya? Ya, oke. Jadi itu ya maksudnya. Jadi itu maksudnya. Jadi protein, when we talk about protein itu selalu adalah quaternary structure. It's kompleks ya. Nggak pernah linear kayak gini. Kalau linear kayak gini tuh orang biasanya bilangnya peptida gitu. But protein is always complex. Jadi dia strukturnya kompleks kayak gini. Oke. Jadi ketika Anda menemukan suatu epitope, misalnya di bagian ini, ya di bagian ini itu sequence-nya itu emang linear lanjut gitu ya, linear lanjut gitu. So that's what we call as linear epitope gitu ya. Tapi misalnya di bagian sini nih, bagian sini, nih, sekali lagi di bagian sini, nih, ini di titik ini sekali lagi misalnya saya sebut epitope A, gitu. Ini adalah epitope yang non linear atau yang bilangnya bisa epitope discontinuous, ya, atau epitope conformational epitope. Itu dia disebut non-linear karena sekali lagi Anda linearisasi proteinnya. Ternyata asam aminonya itu letaknya berjauhan gitu. It's not linear. Makanya disebut non-linear. Oke? Itu tadi. Bisa ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ininya. Apa namanya? Screen-nya. Apa namanya? Artikelnya tadi. Oke, bisa dilihat ya. Oke, jadi itu tadi penting tentang tadi Anda sudah tahu epitope itu letaknya ada di mana, kemudian ada konsep paratope Anda tahu, kemudian ada linear epitope, ada non-linear epitope. Anda sudah paham, semoga. Oke. Nah, sekarang mungkin kita ke Nah, ada istilah lagi yang namanya binding interface. Jadi binding interface itu adalah binding interface itu adalah ini. Yang disebut dengan binding interface adalah
bagian di mana residu di mana atau bagian di mana residu daripada bagian di mana paratop dan epitop bertemu gitu. Oke, itu namanya binding interface. Nah, jadi ada beberapa metodenya sebenarnya. Ada ini agar Anda tahu aja ya. Just for sekali lagi surface level information. Jadi ada yang namanya peptide based approach, itu satu. Kemudian ada yang namanya structural biology approach. Nah, untuk structural biology approach ini yang tadi ditunjukkan. Oke, raise hand. Kaliana, silahkan Kaliana. Iya dok, maaf tadi yang bagian the binding interface itu maksudnya yang di sebelah mananya dok ya? Kelewat saya. Oh, oke. Binding interface itu adalah bagian di mana paratop dan epitopnya bertemu itu. Siapa tadi? Kaliana. Kaliana ya? Itu namanya. Iya dok. Jadi kalau paratop di mana, Kaliana? Tadi saya pahamnya kalau entry top itu kan di residunya yang berikatan sama antibodinya dan juga antigennya. Terus kalau misalkan paratrop itu only antibodinya aja dok. Iya. Jadi paratop itu adalah residu yang dimiliki antibodi yang berikatan dengan epitop. Epitop itu selalu ada di antigen ya. Gitu. Disebut dengan epitop. Orang kadang-kadang bilang antibody epitop atau epitop antibody, tapi dia letaknya itu ada di antigennya, gitu, ada di protein. Antibody itu juga protein sebenarnya, cuman when you talk about epitop, it's part of the antigen or part of the protein that binds to antibody, gitu ya. Jadi binding interface itu adalah bagian di mana residu daripada antigen atau epitop yang berikatan dengan kemudian antibodi tersebut. Nah, bagian dari antibodi yang berikatan dengan antigen tersebut yang namanya paratop. Gitu. Paham ya Kaliana? Oke dok, makasih dok. Kalau belum paham nggak apa-apa tanya lagi. Oke. Nah, ada peptide based approach tadi. Kemudian ada structural biology approach. Nah, structural biology approach ini yang orang sering bilangnya the gold standard ya, atau apa namanya, teknik yang paling dirujuk gitu loh, yang paling di-refer, yang paling dirujuk untuk epitope mapping. Nah, yang kalau structural biology approach itu salah satu contohnya itu yang tadi. Nah, ini kristalografi itu adalah structural biology approach karena Anda bisa melihat struktur daripada protein dan antibodinya gitu, secara visual gitu. Dan Anda bisa melihat di mana sih epitopnya gitu. Secara visual Anda bisa pinpoint atau menunjuk epitopnya itu secara pasti gitu ya dengan structural biology. Oke. Kemudian metode lain itu adalah ada namanya mutagenesis. Kemudian ada lagi yang namanya kita bisa pakai metode yang namanya mass spectrometry. Ada juga yang namanya in silico antibody epitope detection gitu ya. Jadi misalnya kalau yang peptide based approach itu menggunakan metode yang namanya PEP-scan. Ya, ini pertama kali diintroduksi oleh Gleason ya. Jadi peptide based approach ya. Jadi yang dilakukan adalah itu menggunakan ELISA untuk screening a series of overlapping peptides gitu. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda tahu sequence daripada protein tersebut, ya kan? Nah, kemudian Anda buat potongan-potongan peptida gitu loh. Anda sintesis potongan-potongan peptida yang overlap, gitu, jadi overlap. Dan kemudian Anda tambahkan satu monoclonal antibody, gitu ya, terhadap protein tersebut. Nah, kemudian
dari apa namanya, sequence peptida, potongan-potongan peptida yang overlapping itu tadi, mana yang masih berikatan dengan antibodi tersebut gitu. Jadi di situ Anda bisa catat kemudian, oh potongan peptida yang sequence-nya ini masih berikatan, berarti kemungkinan sequence-nya apa epitopnya punya sequence seperti ini gitu. Misalnya potongan peptida 1, 2, 3 gitu misalnya, dia masih berikatan dengan monoklonal antibodi tersebut, maka kemungkinan epitopnya di potongan peptida 1, 2, 3 gitu. Misalnya potongan peptida 4 udah nggak berikatan lagi, berarti bukan bagian dari epitop gitu misalnya ya. So this is just for you to know gitu. Oops, sorry, my kids. Jadi ini ya, jadi peptide based approach dengan metode yang disebut PepScan, intinya menggunakan ELISA untuk men-screen a series of overlapping peptides, gitu ya. Gitu. Yang kedua ini adalah structural biology approach. Structural biology approach ini tadi sekali lagi menggunakan kristalografi. Jadi Anda melihat struktur kristal daripada Anda menambahkan protein dan antibodi gitu ya. Anda menambahkan protein dan antibodi, kemudian Anda melakukan kristalisasi, melihat struktur kristalografinya, kemudian Anda lihat visualisasi di monitor, dan dari situ Anda bisa melihat secara langsung gitu loh, di mana sih letak ikatannya, binding interface-nya itu di mana. Oke. Nah, untuk structural biology itu ada lagi yang namanya teknologi lain, itu yang namanya nuclear magnetic resonance spektroskopi. Oke. Ada lagi yang namanya cryogenic electron microscopy, cryo-EM, yang intinya itu adalah dengan teknik ini itu Anda bisa melihat gitu loh, molekul antibodi dan molekul protein itu yang berikatan itu secara elektron mikroskopi. Itu mungkin terjadi teknologi saat ini, itu bisa terjadi dan Anda bisa melihat di mana binding interface-nya, di mana dia berikatan. Anda bisa memastikan secara three dimensional, secara 3D, melihat secara langsung di mana residu itu berada gitu ya, yang berikatan. Ada lagi yang namanya mutagenesis. Kalau di teknologi biologi molekuler orang sering disebut dengan site directed mutagenesis. Ya, jadi yang dilakukan itu secara familiar itu kalau orang sebut mutagenesis itu biasanya site directed mutagenesis, itu salah satu contohnya itu ada yang disebut dengan, ini sebenarnya sangat familiar di dunia biologi molekuler, tapi at least you know, setidaknya Anda tahu ada yang namanya alanine scanning. Jadi di setiap sequence daripada protein tersebut ya, misalnya itu Anda ganti dengan alanin gitu loh. Dan ketika Anda ganti dengan alanin, dia tidak lagi berikatan dengan antibodi, Anda bisa tahu, oh berarti residu itu adalah epitopnya. Gitu. Jadi di sequence asam amino dari protein tersebut ada sequence atau ada asam amino atau residu yang Anda ganti dengan alanin gitu ya. Dan kemudian ketika diganti dengan alanin, ternyata dia tidak lagi berikatan dengan monoklonal antibodi yang digunakan, ya berarti residu yang diganti tersebut adalah bagian daripada sequence epitopnya. Ya, itu namanya site-directed mutagenesis. Salah satu contohnya yang sering digunakan di dunia biologi molekuler itu namanya alanine scanning, atau mensubstitusi asam amino dari protein Anda dengan alanin, kemudian melihat bagaimana dia berikatan dengan antibodi Anda gitu. Kalau tidak berikatan, berarti sekali lagi asam amino yang disubstitusi dengan alanin tersebut adalah sequence daripada epitop antibodi tersebut. Oke. Oke, ada lagi yang namanya mass spectrometry. Jadi intinya itu adalah mass spectrometry itu kita melihat ikatan, jadi mass spectrometry itu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melihat ikatan antigen antibodi gitu. Jadi
Kalau di teknik ini yang Anda lakukan adalah proteinnya itu Anda lysis gitu. Namanya tekniknya disebut dengan limited proteolysis gitu. Jadi protein tersebut Anda lysiskan atau hancurkan dengan proteolytic enzyme, enzim proteolytik yang Anda tahu dia akan memutuskan asam amino atau residu di posisi mana gitu. Jadi ketika itu Anda lakukan, protein Anda kan menjadi terpotong-potong. Kemudian sekali lagi Anda ikat dengan antibodi antigen, kalau dia tidak berikatan berarti bagian segmen daripada protein yang terpotong itu adalah epitopnya. Gitu. Oke, so this is just for you to know. Terus ada lagi yang terakhir namanya in silico antibody epitope prediction. Nah ini computational, jadi ini kita memprediksi dengan teknologi komputer ya. Jadi yang Anda lakukan itu adalah jadi biasanya ini memprediksi dari ikatan antibodi antigen yang sudah ada gitu. Jadi misalnya Anda ke protein data bank gitu ya, Anda ke protein data bank, terus kemudian Anda di sana itu ada banyak sekali list ikatan protein-protein atau banyak sekali list ikatan antara antigen antibodi gitu. Jadi misalnya Anda melihat antibodi dengan sequence paratope yang seperti ini biasanya berikatan dengan antigen dengan sequence yang seperti ini gitu. Jadi di situ Anda bisa memprediksi gitu, misalnya dari semua sequence antigenik yang ada di protein data bank gitu, kemudian Anda melihat sequence protein yang Anda miliki, Anda kemudian screening gitu loh. Nah, kira-kira dari sequence protein Anda mana sih kira-kira bagian gitu ya, bagian daripada sequence asam amino yang sering menjadi epitop daripada antibodi. Itu namanya memprediksi. Memprediksi dari sequence antigenik yang sudah ada di protein data bank. Oke. Jadi itu. Itu aja sih kuliahnya. Jadi ini hanya untuk tahu saja ya, sekedar tahu. Tapi kalau untuk saya pun belum melakukan semua teknik ini, karena sekali lagi untuk level S1 saya pikir hanya cukup tahu saja. Tapi untuk tahu lebih detail ya mungkin Anda harus S3. Dan kalaupun S3 ya paling kita hanya memakai 1 atau 2 teknik saja sih. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf anak saya ribut. Ada pertanyaan? Oh, sebentar, saya masih ada satu lagi. Satu lagi materi yang ingin disampaikan. Bisa lihat yang ini ya? Bisa, Dok. Sebentar.
Oke, jadi masih berkaitan dengan struktur kuaterner protein ya. Jadi sekali lagi kalau struktur kuaterner protein itu dia memiliki konformasi tertentu gitu ya. Specific conformation gitu. Dia punya konformasi tertentu. Dan kadang-kadang konformasinya itu berubah gitu. Konformasi dari protein atau struktur kuaterner itu bisa berubah gitu. Dan itu bisa kita deteksi secara sederhana. Jadi struktur konformasi dari suatu protein itu kan dia akan memiliki beberapa epitop ya kan yang akan berikatan dengan antibodi gitu. Dan ikatan antibodi dengan epitop yang ada di struktur kuaterner itu apa namanya ya apa ya itu sudah fix gitu ya kita tahu. Nah, tapi kalau terjadi perubahan konformasi maka antibodinya bisa jadi tidak lagi tidak lagi mengenali konformasi daripada protein tersebut gitu karena sudah terjadi rearrangement atau perubahan posisi. Oke. Jadi misalnya oke, I just continue. Ini. Ya, contohnya seperti ini ya contohnya. Jadi ini teknik yang namanya dot blot. Saya tidak akan, I'm not going through all the details ya. Bisa, ini materi udah ada di OAS, silakan baca. Tapi prinsipnya seperti ini. Jadi intinya itu adalah, ini, nah hanya di sini aja. Oke. Jadi ini Anda bisa lihat ya. Jadi ini kita bicara lagi tentang protein GB yang tadi saya kasih lihat Anda kristalografinya ya, 3D structure atau space filling modelnya yang tadi saya perlihatkan. Jadi pada kondisi pH yang netral gitu ya, pada kondisi pH yang netral, antibodi itu bisa mengenali epitop pada protein tersebut ya, antibodi yang disebut dengan H126 itu bisa mengenali epitop domain 1 pada protein GB tersebut gitu. Nah, antibodi yang disebut dengan H1817 ini bisa mengenali domain 6 ya, domain 6 daripada protein tersebut ya. Jadi sekali lagi setiap epitop itu memiliki monoklonal antibody yang berbeda-beda ya kan, because it's a different epitope. Jadi epitop dia satu protein sekali lagi, tapi ada epitop yang dikenali oleh antibody H126, ada epitop yang dikenali oleh antibody H1817. Nah, kemudian ketika Anda misalnya memperlakukan virus itu dengan asam ya, dengan pH rendah, dengan asam with acidic pH, pH rendah gitu, itu akan terjadi suatu perubahan konformasi di epitop H126. Anda bisa lihat bagaimana antibody H126 tidak lagi mengenali ya, ini tidak lagi mengenali berarti dia tidak tampak di sinyal dot ini gitu, tidak lagi mengenali epitop tersebut karena ternyata asam merubah struktur konformasi daripada epitop tersebut. Nah, sementara asam itu tidak mengubah struktur konformasi daripada epitop H1817 gitu. Karena Anda bisa lihat bahwa asam itu tetap saja antibodinya bisa mengenali epitop tersebut. Jadi tidak terjadi perubahan konformasi. Gitu. Jadi ini hanya untuk lebih Anda lebih appreciate tentang struktur kuaterner protein. Gitu. Nah, jadi mungkin sedikit tentang teknik dot blot. Jadi teknik dot blot itu, jadi prinsipnya itu adalah protein itu diletakkan di suatu membran ya, membran yang namanya nitrocellulose membrane, membran nitrocellulosa, membran nitrocellulosa gitu ya. Jadi protein diletakkan di situ, nanti dia akan meresap ya dengan vakum, ini sebenarnya alat vakum semuanya. Intinya adalah protein itu akan berikatan dengan membran ini, kemudian ketika dia sudah berikatan, difiksasi dengan membran ini, baru Anda tambahkan antibodinya, di sana Anda bisa kemudian menambahkan
antibody yang sudah terkonjugasi dengan horseradish peroxidase, kemudian Anda tambahkan substrat. Anda bisa lihat materinya secara lebih detail di sini. Tapi intinya adalah protein itu akan terfiksasi di membran nitroselulosa, kemudian Anda bisa tambahkan secondary antibody atau antibody sekunder untuk bisa Anda visualisasikan seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi intinya what I want you to appreciate, yang saya ingin Anda pahami itu adalah bagaimana kita bisa mendeteksi perubahan konformasi daripada epitop gitu. Jadi kalau dia konformasinya berubah, maka antibody itu tidak akan lagi mengenali epitop tersebut ya. Di sini Anda bisa lihat di pH 5,6 tidak ada lagi sinyal ikatan antara antigen dan antibodinya gitu. Jadi Anda bisa prediksi bahwa epitopnya berubah nih karena perlakuan asam gitu. Sementara di satu protein itu perlakuan asam tidak mengubah epitop HHN17 gitu. Gitu karena perlakuan asam antibodinya tetap masih bisa mengenali epitop tersebut gitu. So, ini again I do not want to complicate the material ya, tapi agar Anda bisa ya sedikit mengapresiasi bagaimana kemudian struktur kuaterner protein itu adalah sesuatu yang kompleks, tapi ya bisa dipahami secara sederhana, tapi bagaimana kemudian dalam satu protein itu, dalam satu struktur kuaterner protein itu, mereka memiliki multiple struktur tersier dengan fungsinya masing-masing gitu ya, yang bahkan perlakuan yang sama itu tidak mengubah protein itu secara keseluruhan, tapi bisa mengubah misalnya satu struktur tersier dari protein tersebut gitu. Dan bagaimana satu domain atau satu epitop atau satu struktur tersier itu ternyata memiliki fungsi yang signifikan gitu loh untuk protein gitu. Walaupun dia tampak kecil gitu ya, epitop itu seperti bagian kecil daripada keseluruhan protein, tapi ternyata dia membawa fungsi yang begitu besar. Gitu. Ada pertanyaan, saya akan stop sharing. Jadi minggu depan kita akan sedikit bahas tentang post-translational modification dan tentang tentang post-translational modification minggu depan, kemudian tentang eukaryotic gene sama prokaryotic gene structure. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri dulu ya. Oke. Baik, Dok. Oke. Oke, jadi yang di-highlight aja yang dipelajari. Semoga tidak terlalu complicated, tapi bisa WA saya kalau ada kesulitan. Oke. Terima kasih semua. Baik, Dok. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Dok.